wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara Pojok Perjuangan bersama saya Alfian Marto dan Ismail Uno. Malam hari ini kita kedatangan tamu Bapak Sutrisno US Junaidi, SIP, MIP. Benar dan salah ini nama nanti boleh sendiri yang akan memperbaiki. Biar nanti boleh yang akan mengklarifikasi. Pada malam hari ini senang sekali kita bertemu lagi. Ada dihadiri langsung oleh Bapak Rektor Universitas Nahdlatul. Ada teman-teman menghadiri langsung kegiatan ini. Bapak Sutrisno ini adalah Kaprodi Ilmu Pemerintahan di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Beliau masih sangat-sangat muda, belia, tetapi ilmunya itu sudah sangat tua. Beliau lahir 10/12/1993. Setua itu Kak. Masih jomblo. Di Unobogu, Kabupaten Buol. Untung live. Jadi tidak boleh marah ini. S1 beliau di Universitas Fisipol Politik Unisan, Universitas Iksan Gorontalo, yang kemarin jadi kampus kami, kampus kedua waktu kita masih aktivis ya. S2 beliau di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, analisis pemerintahan daerah, desa, dan kebijakan. Fokus konsentrasi beliau ya. Ini juga ini batanya tidak jelas. Baik. Tema kita malam hari ini yakni ilmu pemerintahan dan kepentingan kesejahteraan masyarakat, otonomi daerah. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Jago sekali. Jago saya hafal. Ya, sebelum tampil hafal duluan. Bisa lihat di Google apa. Tak salah cerita Allah ini kan setengah mat. Baik. Coba kasih mic. Dari dulu ini mic tidak bermasalah terus. Seboleh ganti seboleh. Baru Willy itu. Yang penting ada Pak Rektor sini. Tidak. Ada kredit lagi. Oke. Jadi sebelum masuk pada proses pertanyaan, alangkah baiknya kemarin kan kita diprotes oleh pemateri Muhammad Ilham Alid Gobel. Ini datang-datang langsung batanya Pak, tidak ada batodong, tidak ada apa namanya, tidak ada perkenalan, tidak taruh langsung pertanyaan yang sulit lagi. Susah lagi. Pasuan apa? Jadi karena sekarang kita berikan waktu beliau untuk memperkenalkan diri, nama orang tua, nama calon pasangan hidup, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke Pak, tolong memperkenalkan diri supaya masyarakat Gorontalo tahu bahwa Kaprodi Universitas, Kaprodi Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan ya, masih jomblo. Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo itu paling ganteng, paling pintar, paling militan, paling jago, paling muda se-Indonesia. Tahu dulu Pak. Lama-lama saya ini angka angin lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor yang sempat hadir, yang telah menyediakan waktunya untuk datang ke sini. Yang saya hormati tuan rumah Kafian, saudara saya Ismail, dan teman-teman sekalian. Ini adalah kesempatan yang baik dan bagus untuk kaum muda agar berpartisipasi dalam satu paradigma atau pikiran untuk serta berkontribusi tentang keikutsertaan kita dalam dunia kepemerintahan. Untuk itu saya menjelaskan sedikit identitas atau latar belakang saya, ya sedikit saja, tidak mungkin 1 jam. Itu curhat. Curhat kalau 1 jam. Saya, nama saya Sutrisno. Sutrisno itu kebetulan wakil presiden hari itu Trisutrisno. Ya. Oh, ya. Terus kedua itu gabungan dari nama ayah, ibu, dan kakak-kakak saya. Makanya saya kurus karena berat tanggung jawabnya. Berat lah tanggung jawabnya. Beban hidup berat. Biar Pak Rektor Sunda paling ngerkasan.
Asal Makassar akikah namanya Minggu kurus itu. Makanya kalau ada yang tanya, Pak kenapa kurus? Nah itu faktor itu dua itu. Nama-nama, beban. Orang tua, ayah, ibu, kakak saya 2 orang. Jadi mereka semua gemuk, kurang saya yang kurus. Jadi saya pikir itu apa, saya ini sisa atau bagaimana saya ini? Pelanggaran. Dapat skip dari ini. RCT sama lapor poltoran. belum apa mama. Oke, jadi orang tua saya itu sebelah laki-laki, alhamdulillah sudah almarhum. Sejak saya kelas 4 SD, waktu itu masih zaman-zamannya kabel fajar. Izin saya itu SD sebanyak 32 hari. Saya masih ingat sama sekali itu. Memang kehilangan itu berat, tapi tidak terlalu berat. Yang namanya ditinggalkan itu tidak terlalu berat, tapi yang lebih berat itu ditinggalkan orang tua. Jadi kalau masalah urusan cinta saya tidak terlalu pusing, mungkin begitu. Orang tua saya itu alhamdulillah pensiunan guru SD agama. Alhamdulillah 2016 kemarin sudah wisuda. Sudah tidak fokus ini. Pensiun maksudnya. Tidak fokus. So apa dia nama? Alergi atau Jangan gugup. alergi atau apa dia nama? Apa? Oh, bicara bagus ini tiap feedbackin. Ya, gitulah. Orang tua saya itu 2016 sudah pensiunan guru SD. Kemudian saya memberanikan diri untuk ambil S2 dengan restu orang tua. Ya, namanya S2 itu tetap anggaran atau keuangan itu memang ya begitulah. Kita bisa tahu bersama bahwa apalagi kalau di Pulau Jawa sana memang sedikit inilah masalah. Sedikit. Oh iya, memang saya hanya menyinggung secara ini saja. Artinya yang penting sudah connect ke sana. Oh ya, itulah. Ya, alhamdulillah dengan menyelesaikan studi 1 tahun 6 bulan. Alhamdulillah dengan orang bule yang tercepat pertama kali. Luar biasa. Aplos dulu untuk Jangan upload. Upload itu untuk burung merpati ya. Ya, 1 tahun 6 bulan. Alhamdulillah. Kalau 2 tahun nanti saya RSPP soalnya, makanya saya 1 tahun 6 bulan saja. Nah, kemudian setelah itu saya berkelana ke sana kemari mencari alamat. Ayu ting ting lagu itu tahu. Salah alamat. Takutnya salah alamat. Ya, dan akhirnya singkat cerita saya berjumpa dengan Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, yang dimana ternyata beliau ini saya belum terlalu kenal, tapi setelah saya kenal memang wah luar biasa Pak, luar biasa yang Pak ya, Dokter. luar biasa Pak Ridwan. Jago, bukan cuma jago, hebat ya, tinggi Jangan bakopro. ya, soalnya takut nanti di kampus aduh ada pelanggaran ini, kartu merah salah. Ya, alhamdulillah saya hari ini dipercayakan untuk sebagai narasumber. Saya sebenarnya juga ditolong sama Pak Rektor ini, cuma tahu sabar ribut, insya Allah Pak Rektor tak dapat dengar. Ya, artinya tanggung jawab. Selagi bisa kenapa tidak. Intinya mau menyampaikan walaupun tak banyak, penting paham. Itu intinya. Tahu jangan baku dibagi itu. Ya, tema yang sangat menarik, ilmu pemerintahan dan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Memang ini perlu dibahas, perlu dibahas. Tapi orang anggap ini tidak terlalu penting. Penting. Kan begitu? Dari mana desa mau dapat coba dana-dana yang orang dapat ini seperti ADD, DDS dan sebagainya. Kalau bukan dari pemerintah. Oh begitu. Oh iya, harus begitu. Makanya perlu diperjelas dan artinya bukan juga kita mau mengkaji, setidaknya kita ada pengantar. Kalau mengkaji itu nanti takutnya kita bilang secerdas sepintar, karena paradigma masyarakat itu berbeda-beda. Ya. Sedikit gambaran bahwa pemerintah sudah menyediakan kita anggaran yang dikucurkan kepada daerah maupun desa. Anggaran tersebut itu
bersumber dari PAD, pendapatan asli desa, yang nanti dikelola sebaik mungkin tanpa ada KKN kalau mungkin itu baik Ya. pengelolaannya. Dan setelah itu dari pemerintah desa menyalurkan ke daerah, dan daerah lagi provinsi, dan provinsi ke pusat. Jadi ini ada siklus timbal balik, di mana ada kerjasama sebenarnya. Ibaratnya ini seperti BUMDes. Di BUMDes itu diberikan anggaran agar bagaimana dia untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan diberikan dana limpahan. Saya kemarin meneliti itu, termasuk di Talaga Jaya ada 5 desa. Itu masing-masing BUMDes itu diberikan dana, kucuran dana 100 juta. Ya. Semua pokoknya. Kawin akeng itu 50 juta. Kali 5 desa 500. Tidak mau kuliah saya kalau sudah dari Semua jadi oto. Saya bidang negara kalau begitu. Ya, itu yang saya teliti kemarin. Kebetulan saya pernah kerja sama dengan mungkin disensor. Ada namanya itu Pak Zulkifli. Saya alhamdulillah dipercayakan untuk meneliti itu. Apa yang diteliti itu, Pak? Masalah tentang kesejahteraan BUMDes. Oh, ini gagah, Pak. BUMDes ini. Iya. Orang punya ini. Ya. Jadi masyarakat sejahtera sebenarnya di BUMDes. BUMDes. Cuma masalahnya. Iya, makanya saya bilang tadi tema yang menarik. Ya. Tema yang menarik. Masalahnya banyak anggaran buat tidak mau hidup Itu makanya saya bilang kalau pengelolaannya Aku sama cerita. ya, kalau pengelolaannya dalam tanda kutip ada yang berbau tentang KKN itu tidak akan maksimal. Oh, begitu. Ada juga yang begitu. Ya, Indonesia. Jangan. Sebagaimana saya berani berkata demikian karena sebagaimana pesan alma mater saya itu agent of challenge, Iya. membawa perubahan. Bagaimana hasil penelitian itu tentang BUMDes? Saya terus terang tertarik sekali dengan BUMDes itu karena ini adalah roda perekonomian desa ya. Kan dengan undang-undang pemerintah desa itu kan tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat ya. Tentu aplikasinya melalui BUMDes. Cuman kan itu lagi bagaimana itu BUMDes hasil penelitian Bapak itu apakah harus dibubarkan saja ini BUMDes atau memang harus dihidupkan? Sebenarnya ada positif sama negatif. Oh begitu Ya, positifnya itu jika berjalan dengan baik dengan catatan. Negatifnya itu jika tidak berjalan dengan baik. Diganti dengan atas dasar pengelolanya yang diganti. Ibaratnya sistem. ya. Ibaratnya motor kalau tidak ada bensin ya isi. Kalau tidak ada oli ya ganti oli. Nah, begitu mungkin. Kalau rusak mesin ya bukan diisi sama bukan diisi sama bensin tapi perbaiki mesin. Ini harus connect. Di mana yang motornya rusak yang itu harus kita perbaiki. Jadi dalam masa penelitian saya, alhamdulillah apa yang saya teliti itu ya BUMDesnya berjalan dengan baik. Memang ada beberapa yang ya dalam pandangan saya secara pribadi itu memang kurang memuaskan lah, dalam artian kurang memuaskan. Walaupun dari 1 sampai 100% itu penilaian saya cuma 70% yang berjalan dengan baik. BUMDes ini diberikan kepada masyarakat ataupun pengelola, di mana pengelola memberikan sejumlah uang yang dikelola oleh masyarakat seperti jual, membuka warung, dan sebagai ininya nanti hasilnya itu dibagi dengan pemerintah desa. Artinya ada kas desa. Itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi pemberdayaan itu memang tidak berjalan dengan baik. Bukan di sini ya, bukan di sini. Di sana jauh. Kalau di sini gagas sekali. Di Jonggol setahu ada itu. Saya pernah bahkan mendengar ada BUMDes itu berpenghasilan per bulan itu sampai 9 juta. Saya bilang, luar biasa. Itu pun hanya bahan pokok ya. Nah sekarang sebelum kita membahas BUMDes dulu saya ada bikin pertanyaan dulu. Jadi saya bikin pertanyaan supaya kita
Tahu, saya juga kan kuliah juga ini. Sampai SKS, 30 sampai SKS. Berarti berapa jam itu? Lama 3 jam. Tolong dikoreksi ini pertanyaan saya terkait undang-undangnya. Menurut Undang-Undang 32 tahun 2000 tentang sistem pemerintah daerah, 2000 atau 2004 ya? Bagaimana pandangan Bapak tentang otonomi terbatas dan otonomi yang seluas-luasnya? Nah, bagaimana ini? Terus juga jadi bingung, nggak ada wilayahnya pemerintah, nggak ada wilayah desa, nggak ada wilayah dusun, nggak ada wilayah kelurahan, nggak ada sampai wilayah rumah tangga. Bagaimana ini? Saya juga ini memetakan itu ya, susah sekali. bagaimana memetakan ini batas-batasannya bagaimana? Tuh dulu Pak, pemerintahan dunia dan akhirat. Jibril. Begini, dalam pemahaman saya, artinya saya tidak mau memberikan satu pemahaman yang secara pribadi untuk menekan bahasa saya. Ya. Artinya kita di sini sharing, tak ada yang pintar, tak ada yang cerdas, semua belajar. Kita harus paham dulu masalah otonomi. Otonomi itu inti atau kuncinya itu penyerahan wewenang, baik pusat ataupun daerah, atau kepada desa. Dan ini yang harus kita perlu garis bawahi, di mana pemberian anggaran ini otonomi terbatas maupun soal-soalnya itu memang tergantung dari bagaimana cara pemakaian pengelolaan anggaran itu tersebut. Artinya tidak serta-merta sistem ini salah, undang-undang ini tidak ada bermasalah. Hanya bagaimana yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana mengelola tadi anggaran yang sudah disediakan, itu yang harus perlu kita memang kawal bersama. Diciptakannya Undang-Undang Desa itu nomor 6 tahun 2014 adalah untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat, seperti motor pajak. Ya. Tetapi memang bukan di sini, bukan Gorontalo, di sana, jauh di sana. Memang itu dibuat, tetapi masyarakat sebagai controlling ataupun yang saya katakan POAS, apa dulu POAS? Pot bunga ini. Oh iya, pot bunga. Bukan pol. Nanti itu saya dapat dengar mulut puas dibuat. Mulut itu puas Pak dosen. Iya, itu masyarakat sebagai controlling. Bahasa Gorontalo. Sedikit. Alhamdulillah saya lama di Batu Daa juga. Sama. Kalau bahasa Gorontalo itu Pak. Ya, kayaknya ini bukan apa ya, bukan kajian, tapi kayaknya kita komedi sekarang. Ya, itu yang kita harus perlu garis bawahi. Masyarakat itu sebagai controlling, di mana masyarakat itu tidak lepas dari pengawasan anggaran yang telah disediakan. Makanya ada namanya musbus, musdes, musrembang sampai perankingan. Di situ semua masyarakat yang kawal. Sampai pengajuan soal masyarakat harus ada. Biar apa yang tadinya, misalnya di musbus, musyawarah dusun, apa yang tadinya diminta oleh masyarakat, itu harus dibawa ke musdes lagi, dan musdes lagi menyaring apa yang penting nanti kita realisasikan di desa itu tersendiri. Kalaupun ada lagi di musreng, nanti kan dipilah dengan anggaran yang disediakan. Ini berbicara tentang otonomi daerah tadi yang terbatas dan seterusnya kan. Itu nanti kita pilah itu nanti sampai di perankingan. Perankingan itu nanti apakah dana yang disediakan oleh pemerintah cukup atau tidak, yang sudah dikaji dari itu yang dihadiri oleh camat itu di musreng. Dan pada saat untuk perankingan ini nanti dihadiri oleh bupati atau yang mewakili wakil bupati. Ini nanti perlu dibahas bersama yang diwakili oleh pemerintah desa. Dan di situ nanti kita ajukan berapa inilah yang diminta oleh masyarakat. Kita harus kawal, itu tanggung jawab pemerintah desa, bukan lagi tanggung jawab masyarakat, karena masyarakat sudah sampai di situ mengawal. Yang nanti ke perankingan itu sudah pemerintah desa sudah membawa amanat atau pesan dari masyarakat. Nah, ini yang menjadi satu masalah di otonomi
seluas-luasnya. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah itu hanya masyarakat sebagai controlling. Apakah masyarakat sudah menjalankan tugasnya sebagai pengawas atau yang sebagaimana yang disebut kontrol? Ini coba masih ada Pak Rektor. Masih ada Pak Rektor. Tidak ada. Dia nilai ini Pak. Pak ganti kamar jadi Pak. Bikin ganggu konsentrasi. Ya, begitulah. Contohnya itu seperti Aceh dan Papua. Itu diberi memang otonomi khusus. Iya, otonomi khusus. Karena mereka itu punya satu ran ataupun dikhususkan untuk mereka. Di mana seperti contohnya kasus Papua. Itu mereka memberi sumbangsi pajak yang terbesar. Sama dengan Aceh. Bukan cuma itu saja, rokok juga ternyata. Rokok itu pemberi pajak terbanyak. Kemarin ada isu bahwa harga rokok itu mau dinaikkan. Kalau dinaikkan nanti jadi kontroversi. Kontroversinya kenapa? Kalau dinaikkan nanti tidak ada yang beli rokok, maka pajak berkurang. Sementara utang kita ini semakin bertambah, semakin bertambah. Nah, kalaupun dinaikkan, yang jelas protes ataupun pemasukan Indonesia ini, kas Indonesia ini, pemerintah daerah ataupun pusat, terlebih khusus pusat, akan berkurang. Apalagi dengan akan ataupun ada kampanye pemberhentian tentang Freeport, PT Freeport. Ternyata setelah saya teliti dan saya baca beberapa jurnal, itu sejak tahun 67 kurang lebih itu sudah ada peneratangan yang sampai berkepanjangan, itu tidak ada akhir ternyata. Tapi insya Allah saya salah, mungkin ada yang lebih benar. Itu ternyata mulai dari 1967 sudah dimulai tentang Freeport. Sudah ada galian-galian yang sudah dibuat oleh saya lupa asalnya, Amerika, saya lupa. Orang Pabuyaman itu yang bagal. Lehuto. Ya, saya baca kemarin orang Bul. Kayak orang pelotor yang bagal. Ternyata itu Pak. Dan 1967 itu sudah memang buat perjanjian, dan hari itu diresmi oleh Pak Soeharto. Itu memang kita tidak bisa apa-apa. Biarpun kita mau demo apapun, ternyata tidak bisa. Saya kira kemarin pemerintah berbohong, masalah itu tidak bisa dihapuskan. Ternyata memang tidak bisa sama sekali. Tidak bisa. Tidak bisa. Baru setelah itu, kalaupun itu akan dihapuskan, ada yang harus diganti semacam uang ataupun anggaran untuk mengganti itu tadi. Itu yang lebih parahnya kalau itu memang dihapuskan Freeport itu. Kira-kira bagaimana itu kalau di Saya mau masuk. Dia mau kalah ya. Saya takut ya. Jadi baik, sebelum kita melanjutkan, saya menyapa dulu teman-teman kita yang ada yang menyaksikan langsung. Berapa orang itu Kak? Ada sekitar tadi 50. Sekarang sok turun jadi 100. Ih, so naik. Oh naik. Ada Adi, ada Mas Rizal, ada kakaknya Habibi, ada Mas Rizal, ada Febrianto Abbas. Terima kasih sudah menonton. Ada Bapak Rektor Ridwan Q on. Bapak Rektor punya MFB, ada Fitri Jiu, ada ini yang bertanya, tapi saya terus terang bangga ini dengan kaprodi kita ini, baru cama apa, so jaga kode-kode. Kakaknya Habibie, assalamualaikum. Isna, ini cama studi pemerintahan hadir. Doktrin ini keluar. Oke, ada pertanyaan dari Mas Rizal ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak, saya mau bertanya. Nama saya Ishak Ilola. Ishak Ilola Kamaba, studi pemerintahan. Sebagaimana yang Bapak sebutkan mengenai kesejahteraan desa, di desa saya mau dikatakan sejahtera belum seutuhnya sejahtera, karena ada salah satu tindakan pemerintah yang melakukan korupsi, sehingga dana desa terhenti dan tidak tersalur, sehingga pemerataan pembangunan pun terkendala.
Yang ingin saya tanyakan, apakah peran pendidikan dan agama sangat penting dijadikan acuan dan fondasi utama pembangunan desa? Terima kasih. Sampai beda. Mas Rizal, Oh, bukan Camaba. Mas Rizal. Isa Iya. Iloma, Camaba studi Camaba. Camaba. pintar, pintar jago ini kampus Unugor ini. Berapa itu? Bukan nanti kapro di pemerintah. Jago-jago ini masih seunu ini. Jago. Keras. Saya singkat saja. Sampai lulus kuliah di pemerintahan, jangan gabung ke lain. Nanti saya jawab di situ. Karena nanti saya jawab ini, aduh, bahaya. Soalnya ini publik. Oh begitu ya. Saya takut melanggar kode etik nanti. Sama orang. Intinya, pemeran utama dari anggaran atau BUMDes ini masyarakat. Iya. Pemerintah desa itu hanya sebagai jembatan yang ditujukan kepada masyarakat, fasilitator. Jadi masyarakat itu perannya itu bukan cuma 100%, lebih, bahkan mungkin triliun persen masyarakat. Mempunyai hak penuh. Apalagi masalah anggaran. Pemerintah desa tidak punya kewenangan sama sekali untuk menjustis itu. Ini uang saya, tidak. Satu pelanggaran yang sangat parah. Jikalau ada pemerintah desa yang mengatakan ini uang saya untuk ini kan, saya mau sebut ini kan, saya mau sebut ke sana karena melanggar etik kode lagi, bukan cuma kode etik. Oh, Suganti. Oh, nah takutnya ke sana. Makanya untuk adik saya nanti kita bahas bersama lebih dalam. gampang Nunu. Ada. Ini ada juga ini pertanyaan di sini. Jangan-jangan, iya, pernah saya buat pertanyaan ini Pak Kaprodi. Mana ya? Banyak sekali. Yang kasih banyak sejam berapa ini? Silat orang ini Baru ini tidak ada yang di muka ini. Ini kan, apakah pendidikan juga pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik, tingkat akuntabilitas publik, tingkat kepercayaan masyarakat atau profesionalisme pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran yang begitu banyak? Terantau kan di desa ini ada yang hanya lulusan SMA, bagaimana penguatan mereka, sementara anggaran dikucurkan begitu banyak. Ini saya lihat seperti ada euforia, udah anggaran banyak kita kaya, Marco tidak tahu mbak kelola. 1 miliar ini Pak, banyak doi kita, sehingga kan istilahnya kalau bahasanya apa ya, ada pemicu begitu, tiba-tiba masyarakat kita, masyarakat bawah, yang masyarakat bawah maklum sajalah ketika dapat uang 1 juta, wah besar sekali. Ini apalagi kasus 1 miliar kan, sehingga ekspektasi, khayalan, imajinasi dia terlalu tinggi. Apakah ini tidak mempengaruhi pendidikan, tidak mempengaruhi terhadap tingkat profesionalisme masyarakat desa kita, supaya masyarakat kita juga ini jangan karena dapat uang banyak dia terlalu berekspektasi tinggi. Iya, betul. Atau dibuatkan regulasi apalah, bukan berarti membatasi ruang gerak mereka, tidak. Apa yang harus dilakukan supaya secara emosional mereka tidak takage begitu. Karena pengalaman saya ini banyak orang yang maju kepala desa, maknya anggaran desa 1 miliar. Sensor itu. Bagaimana itu supaya publik tahu, tercerahkan ini masyarakat. Ilmu pemerintahan yang Pak cerita ini Pak. Orang-orang bukan di pemerintahan. Orang-orang. Ya, faktor pendidikan jelas, faktor pendukung. Faktor pendidikan itu faktor pendukung. Sebagai kata lainnya, orang itu semua tahu berpolitik. Semua orang baik saja tahu berpolitik. Tapi orang tidak semua tahu tentang etika berpolitik. Gitu. Dalam pengelolaan anggaran memang diperlukan sebagaimana background, biar dia tahu di mana ilmu yang didapatkan kemarin itu bisa diaplikasikan pada saat dia sudah nanti di lapangan. Ya, yang jadi pertanyaan memang si A bekerja di belakang, tetapi tiba-tiba dia mencalonkan diri, tiba-tiba dia jadi
resepsionis, kan tidak nyambung. Backgroundnya tadi koki, tiba-tiba jadi resepsionis penerima tamu. Coba, di sini sudah ada kerancuan namanya. Tidak kok disconnect. So, itu. Nah, itu yang jadi polemik sebenarnya. Makanya saya sampaikan sama adik-adik saya, sama bapak. IPK tidak perlu tinggi. 10,200 tidak perlu. Jadi yang tinggi apa? Kualitas dan kuantitas. So cocok jadi kapal. Di Pareto berapa dengar lagi? Karena kampus itu kan berbasis riset ya. Iya. Jadi memang itu yang harus dikejar, bukan berbasis IPK. Iya, memang. Biasa. Memang. Orang terlambat duluan lahir orang. Terlambat kuliah di situ. Kuliah di NU. Sekarang ini ada pertanyaan. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, betul ya? Nanti dikoreksi. Pemerintah memiliki program Nawacita dulu pada kabinet pertama ya. Diharapkan pembangunan dari desa tentu ekonomi menjadi bagus sehingga pemerintah memberikan anggaran miliaran, ratusan juta ya. Apakah ini efektif untuk pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di desa? Salah pertanyaan. Saya sudah sampaikan tadi Ya. bahwa anggaran yang dikucurkan itu untuk desa atau masyarakat luas, intinya di situ. Masyarakat yang masyarakat. Saya lebih cerita soalnya. Sejam berapa ini? Selagi Kan saya sapi memamar, saya tidur jam. Ya itu, kesejahteraan itu memang perlu dipertimbangkan dan harus fokus ke sana memang. Pembangunan kita harus kenal siapa bawa pembangunan. Bawa pembangunan itu Bapak Soeharto. ya. Ya, itu kita sudah tahu bersama. Makanya tidak lari dari pembahasan juga kita kalau membicara masalah pembahasan kesejahteraan. Dimana memang untuk kesejahteraan yang tadinya harus diwakilkan oleh pemerintah desa dan dibahas oleh desa ataupun masyarakat maupun dalam eksternal mungkin pendidikan untuk mungkin orang tidak mampu dibantu dan lain sebagainya, itu tergantung kebijakan pembangunan di segala hal di seluruh penjuru empat mata angin mungkin lebay bahasanya gitu. Ya itu tadi saya katakan, kalaupun kita membahas lebih ke sana itu lebih luas, artinya tidak terlalu monoton ke tadi anggaran yang saya sebutkan. Berarti kita sudah seakan-akan bicara sudah universal. Pembangunan di Indonesia memang sejauh ini ya alhamdulillah yang kita rasakan sekarang. Tetapi pembangunan sekarang hanya berfokus pada satu titik. Ini menurut pendapat saya ya, asumsi secara pribadi. Jikalau salah mungkin dikoreksi. Yang jadi pertanyaan, kenapa pembangunan hanya berfokus pada satu titik? Bukan lagu ya. Kalau lagu ini siapa dulu penyanyi bermain kesana dia hutang. Lanjut. Nah, ini pembangunan memang harus kita perlu persiapkan untuk SM nanti, di mana pembangunan harus merata. Yang paling melarat sekarang itu Papua, di mana mereka pemberi pajak sumbangsi terbesar, tapi pembangunan mereka sekarangnya kita bisa lihat bersama. Saya tidak perlu lagi mengatakan bahwa jelek atau tidak, kita bisa lihat bersama. Itu yang harus kita memang pertimbangkan. Ini satu saran untuk pemerintah, khususnya pemerintahan Gorontalo. Jadi anggaran yang besar juga bisa berefektif untuk kalau dikelola dengan baik, untuk kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan, kebahagiaan, kebanggaan. Lagu itu. Sumpah bikin lagu tuh. Tadi ini kan maksudnya tidak hanya tinggi. Jadi itu ya, bukan kesimpulan, hipotesanya itu, kesimpulan awalnya itu makin pengelolaan keuangan yang baik berdampak efektif terhadap Masyarakat. sejahtera,
bahagia, gembira. Iya, semua yang saya sebutkan itu cita-cita kalau belum ada doi. Kalau ada doi itu. Nah, jago sekali ini Kak Prodi ini. Jadi saya tambahkan, saya kemarin juga jadi sekretaris desa beberapa bulan. Jadi itu ada ditambahkan untuk pembangunan TK. Itu salah satu contoh. Iya. Ya, itu salah satu contoh. Pembangunan SDM itu kan mulai dari situ. Dari awal. Dari awal. Dari kecil memang. Dan harus terpusatkan pada pendidikan karakter. Itu Itu sudah. Kamari masih kecil Pak, ambil kelapa muda orang Pak. Langsung SD, umur 7 tahun langsung SD. Saya belum nggak bongot tahu. Pak Pancut ambil jamu. Itu kan alamiah ya. Kalau sekarang memang harus Ya. direkayasa. Ya itu. Pendidikannya memang harus diintervensi ya. Ya. Itu memang harus diperhatikan. Makanya untuk segala kebijakan itu tergantung dari pemerintah desa dan yang kerjasama dengan masyarakat. Mau dikemanakan dana tadi itu? Iya. Yang misalnya 1 juta kita untuk apa? Artinya ada estimasi yang kita sudah siapkan yang 100.000 untuk ini. Sampai bagaimana cukup 1 juta. Habis cerita. Jadi berat ini tanggung jawab yang pemerintah desa. Berat. Apalagi dengan ada kebijakannya ini tadi tentang pemerintahan desa, pemberian anggaran yang dipersiapkan oleh pusat. Jadi sudah pas ini otonomi daerah ya. Sudah pas. Pas. Sudah pas. Kita diberi kesempatan untuk mengelola sendiri. Siap, pas. Ya. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Yang salah itu bagaimana kita tidak sebagai masyarakat tidak ikut serta terjun ke situ. Ya, sekarang ini pertanyaannya ini ya. Pemerintah tadi sudah disebutkan pemerintah desa kita. Minta maaf ini aparat desa. Belum maaf ini jadi pembicaraan. Ada yang hanya lulusan SMA misalnya ya. Tapi sekarang semuanya yang S1. Sekarang Bapak selaku Kaprodi Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, paling ganteng. Apa yang Pak mau lakukan melihat fenomena-fenomena seperti ini? Kira-kira mau kasih sekolah itu boleh tidak orang ini? Kontribusi. Ya, Ya, jadi begini. Saya sudah paham. dapat pencerahan dari Pak Rektor. Ya. Itu nanti kita buatkan seperti MOU kerjasama. Oh, Ya. keras Ya, kita sudah beberapa untuk itu. Jadi turun langsung ceritanya ini. Iya, turun langsung. Jadi dalam isi MOU itu kita lulusan SMA di mana nanti akan lanjut kuliah di pemerintah ya, di Ilmu Universitas Nahdlatul Gorontalo. Prodi ilmu pemerintahan. Prodi ilmu pemerintahan. Supaya mereka tidak tersalah Pak kelola pemerintahan begitu. Iya, Ya. intinya situ, fokusnya situ. Itulah Luar kalau biasa, agama ilmu ini kan. menurut agama ini kan kalau sukses akhir dunia ilmu. Sukses akhirat ilmu. Iya. Sukses dua-dua ilmu. Ilmu pemerintah. Kalau maaf para penonton. Terus Pak. Saya kira Bali di HP itu anak bertanya, bos saya dia mau. Jadi kalau bicara ini memang tidak ada yang salah. Kita tidak patut menyalahkan masyarakat, pemerintah desa. Artinya yang penting ada kolaborasi, ada kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Yang dimana pemerintah desa itu sebagai jembatan yang ditujukan ke masyarakat. Nanti bagaimana desa itu kita mau bawa kemana? Artinya pemerintah sudah berikan sebagai contoh, ini loh aqua. Kamu mau apakan aqua ini terserah. Airnya kamu minum, kamu buang terserah. Mas singgung ini Pak. Materi bawa sendiri aku. Makanya saya kemarin itu tadi lambat. Soalnya saya sudah siap memang. Apa ini yang harus kasih singgungin sebenarnya? Tapi alhamdulillah memang connect ke sana ya. Kalau selesai acara terus mau urusin kambing. Tenang ada Pak Rektor. Jangan berribut. Ya, sebagai masa katakan tadi, kita sudah diberikan aqua tadi. Saya tidak mau bicara anggaran. Anggaran itu terlalu aduh. Itu ya sensitif. Itu sama dengan orang membicarakan secara pribadi aib. Oh begitu. Aib itu secara pribadi aib. Kalaupun kita tidak sampaikan dengan baik-baik, itu jadi fitnah. Masya Allah. Itu pribadi, mungkin ada pendapat lain. Saya sebagaimana katakan tadi, itu sebagaimana contohnya
aqua telah diberikan sama kita, kita mau apakan? Kita minum, kita buang, atau airnya kita untuk siram bunga. Itu bagaimana si pengelola tadi itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Betul Itu. Nah, sudah semua acara makin asik ini. Terus terang, ini masalahnya begini. Kita ini orang kaya secara SDM. Kalau apa yang cuma kamar yang tidak ada di Indonesia? Tanah. Orang punya. Orang punya apa? Bunga. Banyak sekali. Kalau corona saja mau tumbuh bunga apa? Subur. Sekarang yang membuat saya gelisah, Bapak Kaprodi yang terhormat, kenapa secara ekonomi ini tidak terlalu baik begitu? Tidak nampak. Sekarang dengan anggaran yang begitu banyak, sebenarnya kalau perspektif Bapak sebagai seorang akademisi ya, sebenarnya apa yang sebenarnya titik fokus yang harus kita mulai mau diserang ini begitu, untuk memperbaiki masyarakat, apakah ekonominya atau infrastrukturnya atau sumber daya manusianya? Berapa porsinya itu? Yang saya paling bagus menurut saya itu SDM. Ya. Meskipun kita sudah diberikan anggaran sedemikian banyak, kalau ketersediaan SDM tidak ada, ya percuma. Dimana SDM itu adalah faktor penting dan faktor utama yang paling mendukung dalam penyelenggaraan. Pengelolaan percuma meskipun dia sudah S10, S-tong-tong sekalipun, kalaupun kualitasnya tadi saya sebutkan tadi dan kuantitas sebagai SDM yang nanti mempengaruhi lingkungannya, bukan lingkungan yang mempengaruhi kita ya, tapi bagaimana kita mempengaruhi lingkungan. Itu nanti kita terapkan pada lingkungan kita, bagaimana untuk penerapan ataupun perubahan paradigma masyarakat tentang mengenai hal-hal yang mungkin sangat sensitif tentang SDM. Tetapi yang jadi persoalan ini di daerah saya bukan di sini, paradigma masyarakat itu mereka tetap bertahan di situ. Padahal itu keliru, bukan salah. Kalau salah itu memang sudah menjustis orang itu bodoh. Itu dalam tanggapan saya keliru. Di mana mereka itu tetap mempertahankan paradigma mereka itu seperti itu, tetapi itu salah, tidak sesuai dengan bukan. Aduh, ini sohilaf ini sholat soalnya. Tadi keliru. Ya, yang perlu kita tingkatkan adalah SDM. Makanya tadi saya tekankan dan bisikan dari Pak Rektor kemarin bahwa alangkah baiknya yang nanti kita fokuskan dalam MOU itu adalah bagaimana pemerintah desa bekerja sama dengan kita dalam hal semisal dalam pemberdayaan BUMDes, tentang pengkajian dana desa dan jangan begitu saya. Dan memang betul ya, benar itu. Iya. Universitas memiliki peran penting, peran strategis untuk bagaimana mendampingi pemerintah desa. Dan kewenangannya itu meluas. Iya. Jangan Universitas tidak bisa hanya ilmunya hanya mati di ruang kelas begitu saja, hanya mati di penelitian, tapi tidak berperan penting terhadap pemerintah desa. Allah. Ini karena Pak Rektor, jangan lupa itu. Karena Pak Rektor ini. Kan ada di sini makanya begitu. Ini karena Pak Rektor. Ya makanya saya bilang tadi, saya itu kagum dengan Pak Rektor. Bukan karena beliau ada di sini. Bukan. Yang setelah saya cari tahu UNU itu apa sebenarnya. Ya. Mohon maaf karena ada Pak Rektor, saya di sini mungkin lulusan S2 Muhammadiyah. Tetapi setelah saya telusuri paradigmanya Pak Rektor apa sebenarnya dalam otaknya beliau ini? Iya. Karena kita harus ini prinsip saya. Kita membunuh sesuatu itu harus kita ketahui dulu kepalanya. Betul. Kobra itu kan tangkap di kepala. Iya. Masalahnya tangkap di ekor. Kalau dia tidak ada isi kepala bagaimana? Betul. Ya. Ternyata setelah telusuri begini ya Pak Rektor. Artinya saya bukan karena atasan saya mau mengangkat tidak. Visioner memang membaca kegelisahan masyarakat. Iya. Makanya saya sangat mendukung dalam MOU itu kerjasama di mana Universitas Nahdlatul Ulama ini sangat hebat
dengan di bawah kepemimpinan Pak Rektor Dr. Ridwan, hanya satu penyelesaian saya, jikalau ini sudah terlaksana, aparatur desa yang tadi sudah kita wanti-wanti untuk kuliah di pemerintahan di lingkungan Universitas